Halo para penonton, jumpa lagi di channel YouTube PT Indotara Persada. Nah, hari ini kita akan mereview salah satu electrical equipment yang dijual di PT Indotara Persada. Nah, penasaran dengan electrical equipment apa yang hari ini kita bahas? Bagaimana spesifikasi equipment tersebut dan apa saja feature yang ditawarkan dari equipment ini? Saksikan terus video review ini sampai selesai. Sebelum kita melanjutkan review electrical equipment pada hari ini, saya meminta pada para penonton, para pengusaha dan calon pengusaha untuk subscribe channel YouTube PT Indotara Persada. Selain subscribe, jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update-update produk dari PT Indotara Persada yang akan membantu produktivitas Anda semakin lebih efisien. Nah, electrical equipment yang ada di depan kita ini merupakan salah satu electrical equipment yang cukup sangat-sangat penting harus para pemirsa miliki. Nah, mungkin para pemirsa punya kendala atau punya masalah terhadap tegangan listrik yang kadang mungkin ketika para pemirsa menyalakan lampu itu sering kedip, terus yang kedua sering tiba-tiba redup, atau juga para pemirsa punya salah satu alat elektronik yang cukup mahal yang dimana sangat sensitif terhadap listrik, yang artinya alat equipment tersebut atau alat-alat tersebut tidak bisa gampang rusak kalau input atau listrik yang digunakan itu tidak bagus. Nah, salah satu electrical equipment yang kita bahas hari ini akan menjadi solusi untuk permasalahan tersebut. Nah, 3 unit yang ada di depan saya ini adalah salah satu electrical equipment yang dijual di PT Indotara Persada, yaitu stabilizer. Nah, buat para pemirsa mungkin sudah banyak atau sudah cukup mengetahui apa sih sebenarnya fungsi stabilizer ini. Nah, saya jelaskan singkat saja. Stabilizer ini adalah fungsinya untuk menyetabilkan tegangan listrik. Nah, untuk menyetabilkan tegangan listrik ini sendiri biasanya balik lagi ke tegangan listrik dari masing-masing yang para pemirsa miliki. Ada 1 pas dan 3 pas. Nah, untuk stabilizer yang kita akan review hari ini adalah stabilizer untuk tegangan listrik 3 pas. Untuk tegangan listrik sendiri di Indonesia ini maupun di daerah manapun itu kadang tegangannya yang masuk ke dalam rumah kita sebagai listrik utama yang sering kita gunakan itu kadang bisa drop, kadang juga bisa terlalu tinggi sehingga tidak cocok atau dapat merusak peralatan-peralatan elektronik para pemirsa. Contoh, mungkin para pemirsa punya TV atau punya kulkas atau punya oven yang kadang-kadang tuh tiba-tiba tuh padahal para pemirsa nggak pernah aneh-aneh, nah tiba-tiba bisa konslet sendiri atau bisa rusak sendiri. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah naik turunnya tegangan listrik yang tidak stabil. Oke, nah stabilizer ini sendiri berfungsi sebagai penyetabil tegangan listrik tersebut. Seperti yang para pemirsa tahu, untuk tegangan listrik 1 pas itu output atau hasilnya itu sekitaran 220 volt. Itu yang paling stabil, biasanya antara range 220 sampai 230. Jadi para pemirsa lebih prefer yang mana equipmentnya. Misalkan 200 masih bisa ditoleransi 230 juga sudah bagus. Biasanya paling bagus itu di 220 untuk 1 pas. Nah, kalau untuk 3 pas itu di 380. Oke. Nah, untuk stabilizer yang ada di depan kita ini, buat para pemirsa mungkin sebelumnya atau para customer Indotara yang sudah pernah beli stabilizer di PT Indotara mungkin sudah mengenal stabilizer yang dijual di PT Indotara Persada, yaitu salah satunya mungkin tipe PDS ya, yang hampir sama bentuknya kayak gini. Jadi, untuk stabilizer yang ini adalah stabilizer dengan tampilan digital display. Oke, selain mempunyai tampilan digital display, jadi stabilizer ini tidak menggunakan analog meter lagi ya. Nah, kalau mungkin para pemirsa sering nonton review dari PDS, terus sering nonton review dari stabilizer tipe FS, nah itu masih menggunakan analog meter untuk tampilannya. Tapi untuk PDS ini sudah menggunakan tampilan digital display. Oke. Nah, untuk 3 stabilizer ini mempunyai kapasitas masing-masing yaitu di 10, 15, dan 20. Penggunaan stabilizer sendiri itu seperti rekomendasi pengguna alat elektronik lainnya yaitu ada di 80%. Artinya jika listrik para pemirsa di 16.000, para pemirsa harus membeli stabilizer yang kapasitas 20 kVA. Nah, jika para pemirsa memiliki kapasitas listrik 20 kVA, artinya para pemirsa harus membeli kapasitas yang lebih tinggi. Jadi jangan pas-pasan dengan 20 kVA. Oke. Nah,
Untuk stabilizer dari 3 unit ini juga desainnya yang pertama sudah dibalut oleh powder coating dari Fairlight, sehingga membuat look dari unit ini sudah sangat terkesan mewah, terus juga modern, apalagi sudah dipadukan dengan tampilan digital displaynya. Nah, para pemirsa bisa lihat di sini. Kalau para pemirsa punya stabilizer yang tipe PDS atau bukan hanya Arakawa ya, mungkin para pemirsa sudah punya stabilizer di rumah. Nah, para pemirsa bisa lihat di sini tidak ada tombol analog meter sama sekali. Bukan tampilan analog meter, tapi di sini adalah tampilannya sudah digital display seperti ini. Oke. Nah, di layar gedenya ini itu akan menampilkan input atau output dari perpasnya. Para bisa tinggal pilih aja di sini. Kalau baru bisa klik seperti ini, dia akan nampilin input listrik yang masuk ke dalam stabilizer. Tapi kalau baru bisa klik satu lagi, dia akan nampilin output dari stabilizer ini. Nah, untuk input dari stabilizer ini, jadi stabilizer memang sebagai penyetabil tegangan listrik, tapi dia mempunyai toleransinya sendiri. Nah, apa itu toleransi? Jadi setiap input tegangan listrik yang masuk atau ketidakstabilan tegangan listrik ini mempunyai range yang berbeda-beda di setiap daerah tentunya. Tapi untuk 3 buah stabilizer ini mempunyai kapasitas toleransi input sendiri-sendiri. Nah, para pemirsa bisa lihat di sini di bagian untuk input voltage. Di sini adalah 260 sampai 456 volt. Yang artinya ketiga buah stabilizer ini mampu menyetabilkan tegangan listrik di range input tegangan listrik dari 260 sampai dengan 456 volt. Dimana ketika input tegangan listrik di bawah 260 dan di atas 456, stabilizer ini akan proteksi. Jadi proteksinya jika menyentuh di bawah 260, dia akan proteksi di low voltage atau lag voltage. Tapi kalau inputnya lebih dari 456 itu sudah over voltage. Jadi 3 buah stabilizer ini sudah punya proteksi alarmnya sendiri ketika input tegangan listrik itu melebihi batas toleransi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para pemirsa jika memang sudah di luar batas toleransi? Jadi gini, stabilizer stabilizer dari Arakawa ini merupakan salah satu stabilizer yang mempunyai input toleransi paling besar di antara stabilizer yang lain. Jadi ketika listrik para pemirsa sudah di bawah 260 untuk tegangan 3 pas atau bahkan di atas 456, saran dari kami adalah sebaiknya para pemirsa langsung cek ke PLN daerah tempat para penonton masing-masing ya. Jadi lebih baik langsung konsultasikan ke PLN. Untuk tegangan tersebut sudah sangat rendah sekali atau sudah sangat tinggi sekali. Jadi lebih baik langsung konsultasikan ke PLN. Oke, nah untuk stabilizer ini juga para pemirsa bisa langsung lihat locknya di sini. Oke, di sini juga sudah disiapkan untuk ventilasinya supaya pertukaran udara panasnya itu bisa bersirkulasi dengan baik. Jadi tidak overheat. Nah, jadi untuk membukanya ini untuk tampilannya ya. Nah, untuk para pemirsa yang mungkin sudah pernah beli unit PDS nih. Nah, unit ARS Strip P ini atau unit Arakawa Digital Display ini tampilan depannya sudah sangat rapi sekali. Jadi terkesan sangat rapi banget karena coil atau servonya itu sudah ada di belakang. Oke ya. Jadi kalau di bagian PDS coilnya ini atau servonya ini sudah di bagian depan ya. Kalau para pemirsa bisa buka, biasanya dia di bagian depan ini. Oke. Nah, cuma kalau misalkan ARSP itu ada di bagian belakang. Nah, saya kasih contoh buat para pemirsa yang buat tipe PDS ya. Nah, di belakang saya ini ada tipe PDS. Oke. Nah, kita coba lihat perbandingan dari tampilan depannya ya. Kita bandingkan dulu di bagian depannya ini. Nah, para pemirsa bisa lihat. Kalau untuk ARSP itu sudah sangat kompleks sekali, tidak ada analog meter, tidak ada banyak tombol. Jadi cuma ada satu tombol untuk ngelihat input dan output. Oke ya. Jadi sudah sangat. Jadi para pemirsa coba cukup pantauannya di sini.
Tapi kalau untuk tipe PDS itu ada banyak analog meter. Jadi kalau PDS itu belum menggunakan tampilan digital display. Nah, terus untuk bagian dalamnya, tadi kan saya udah kasih lihat nih. Kalau untuk ARS P ini kan tampilannya seperti ini. Para pemirsa bisa lihat ya, rapi banget. Jadi di sininya sudah tertutup cover untuk bagian elektrikalnya. Jadi kabel tuh nggak semrawut kemana-mana. Nah, terus ini di bagian MCB-nya untuk powernya. Kalau posisi off dia off, kalau ini on. Oke, ini kontaktornya. Nah, ini untuk jalur input sama outputnya. Oke ya. Nah, tapi kalau tipe PDS, kalau bisa lihat atau para pemirsa udah punya. Nah, ketika para pemirsa buka, dia tampilannya tuh langsung coilnya, PCB-nya dan kontaktornya. Nah, di sini input outputnya. Oke. Jadi kalau tipe ARSP memang terkesan lebih rapi. Karena bagian coil atau bagian servonya itu sudah di belakang, jadi tertutup. Jadi ketika melakukan maintenance atau melakukan perbaikan, tinggal buka di bagian belakangnya ini. Kalau PDS tinggal buka di bagian depannya. Jadi PDS sama RSP memang punya fungsinya, fiturnya masing-masing, dari segi tampilan dan dari segi kemudahan untuk maintenance-nya. Oke ya, tapi kalau untuk ARSP itu sangat cocok sekali jika dipasangkan atau ditaruh di ruang tamu atau di ruang keluarga, karena memang desainnya itu sudah sangat modern sekali dan mewah sekali. Oke ya. Nah, untuk tipe ARSP ini sendiri sama-sama untuk warantinya sama dengan PDS, itu tercover waranti selama 5 tahun. Oke ya. Nah, untuk waranti sendiri itu dibagi spare part dan service. Nah, untuk ARSP 10, 15, dan 20 itu merupakan stabilizer 3 pas yang sudah mempunyai berbagai proteksi seperti over voltage, low voltage, terus untuk beberapa alarm kendala yang ada di stabilizer itu sudah terproteksi dengan baik juga di Arakawa digital display ini. Nah, untuk output voltage-nya sendiri, unit ARSP ini memiliki output 380 volt dengan voltage akurasi itu di 3%. Jadi bisa aja di range 380 sampai 380 lebih. Jadi 3% dari 380 di atas atau di bawah. Jadi itu voltage akurasi. Jadi selama di range itu artinya voltage Anda sudah aman. Jadi memang nggak harus 380, tapi biasanya akurasinya itu nggak jauh 3% dari 380. Nah, salah satu fitur unggulan dari ARSP ini adalah yang tidak dimiliki oleh PDS adalah fitur soft start. Jadi fitur soft start ini membuat para pemirsa, atau lebih jelasnya saya menggunakan bahasa yang cukup bisa dimengerti adalah soft start ini artinya para pemirsa bisa menggunakan stabilizer yang kapasitasnya lebih besar dari listrik para pemirsa. Jadi gini, kalau listrik para pemirsa 10 kW atau 10 kVA, para pemirsa pasti dianjurkan menggunakan stabilizer yang tidak terlalu jauh berbeda kapasitas dengan listrik PLN-nya atau listrik yang ingin backup. Kenapa? Karena ketika menyalakan stabilizer pertama kali, dia tetap akan ada lonjakan pada penyalaan pertama, karena kan dia menggunakan servo ya. Jadi pasti akan ada lonjakan sehingga membuat MCB di rumah Anda pasti akan jeglek atau pasti akan turun. Nah, itu kalau para pemirsa menggunakan stabilizer yang tidak ada fitur soft start. Tapi kalau para pemirsa menggunakan fitur soft start, jadi para pemirsa itu bisa menggunakan stabilizer yang lebih besar daripada listrik para pemirsa. Contoh, para pemirsa punya listrik di 7,5 kVA. Nah, pasti kalau para pemirsa suatu saat ingin menaikkan daya, kalau para pemirsa beli yang 10 kVA, artinya para pemirsa cuma bisa naikin daya mentok di 8 kan. Jadi 7,5 itu artinya para pemirsa nggak bisa naikin daya, ya bisa. Tapi kalau para pemirsa naikin daya, ya stabilizernya harus ganti. Jadi stabilizer ini nggak kepakai lagi. Nah, itu akan jadi salah satu sisi yang tidak efisien jika para pemirsa ingin ada rencana untuk menaikkan daya. Tapi kalau nggak ada rencana menaikkan daya, ya memang lebih cocok pakai yang servo juga boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau pemirsa punya keinginan atau rencana untuk menaikkan daya, ARSP itu menjadi salah satu pilihan yang sangat-sangat cocok sekali. Karena yang seperti saya bilang tadi,
ARSP mempunyai fitur soft start. Jadi para pemirsa punya 7,5 kVA. Nah, rencana para pemirsa ingin naikkan daya mungkin sampai 12 atau 11 atau di 13. Para pemirsa bisa langsung pilih misalkan, oh saya mau pakai stabilizer 20 kVA untuk listrik 7,5 kVA saya bisa. Jadi MCB para pemirsa itu tidak akan turun sama sekali ketika stabilizer ini nyala. Karena fitur soft start itu membuat kinerja atau ketika start awal itu sangat smooth sekali, tidak ada lonjakan terlalu tinggi, sehingga membuat listrik para pemirsa tidak akan turun, atau MCB listrik para pemirsa tidak akan turun. Nah, fitur soft start ini menjadi salah satu unggulan dari Arakawa Digital Display yang menawarkan kemudahan untuk para penonton atau para pemirsa untuk memiliki stabilizer yang lebih besar kapasitasnya, sehingga ketika para pemirsa menaikkan daya, para pemirsa tidak perlu mengganti stabilizer sama sekali. Nah, untuk masalah waranti yang seperti saya jelaskan tadi itu sama-sama 5 tahun. Nah, untuk ketersediaan barang atau para pemirsa jika ingin langsung ngecek barangnya langsung, itu para pemirsa bisa langsung datang ke Geraha PT Indotara Persada di Cikupa, Kabupaten Tangerang, atau para pemirsa bisa langsung cek website kami di www.indotara.co.id di bagian stabilizer. Atau para pemirsa bisa langsung cek di marketplace kami, di Tokopedia juga ada, di Shopee ada, di Lazada ada, di Bukalapak ada, di Blibli ada. Nah, para pemirsa bisa pilih marketplace kesukaan para pemirsa. PT Indotara, tinggal cari aja PT Indotara Persada. Oke? Nah, mungkin sekian review video kita pada hari ini, review video stabilizer pada hari ini. Jika para pemirsa punya pertanyaan untuk konsultasi masalah listrik, baik itu untuk menstabilkan tegangan listrik atau untuk membantu backup ketika listrik mati lampu, para pemirsa bisa langsung konsultasi ke tim sales departemen PT Indotara Persada yang kontaknya saya tinggalkan di kolom description video ini. Atau para pemirsa bisa langsung datang ke showroom kita ini untuk langsung konsultasi terkait masalah listrik yang para pemirsa sedang hadapi. Oke, sekian review video kita pada hari ini. Kita jumpa di review video berikutnya. Bye-bye.